Kami barbar untuk Anda. Halo YouTuber, pagi ini kita kedatangan tamu istimewa ya dari SMK Institut Indonesia Kutu Arjo. Nah, di samping saya ada Pak Sugeng ya Pak. Ya. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Asik. Teman-teman, SMK Institut Indonesia ini di mana coba? Ini di Kutu Arjo. Ini letaknya benar-benar di belakangnya garasi ya, tetangga kita. Dan ternyata mereka itu punya satu inovasi atau apa ya? Ya karya yang luar biasa, dan saya baru tahu belum lama. Nah, ini tuh ketinggalan zaman saya. Ini di samping saya adalah mobil listrik ya Pak ya? Ya, namanya Emo Pak. Namanya Emo. Bisa dijelaskan Pak, mobil ini mobil apa sebenarnya? Oh ya, ini mobil listrik dengan kapasitas 3000 watt motornya, kemudian baterainya 60 volt. Nah kita namakan Emo, itu karena elektrik mobil. Ya. Nah, makanya kita ambil kalimat Emo. Kemudian juga untuk kapasitas daripada kecepatan pada waktu belum dipasang bodi, ya, ini bisa mencapai 80 km per jam, Pak. Buanter Pak. Iya, kita di belakang sana itu tak coba dengan sepeda motor di sebelahnya kan belum ada apa-apanya. Cet sampai 80. Saya juga kaget, loh kok iso ya. Tapi setelah dipasang ini karena lebih berat nggak bisa, Pak. Paling hanya 50, 40 ya. Karena berat gitu. Ya. Kemudian untuk dulu belum dipasang bodi, ini kita berjalan dari Bruno, kemudian Piturus, terus ke Tawang, itu masih mampu dalam satu kali cas. Ya, jadi sekitar ya 60-an kilo lah bisa. Ya, tapi setelah kita tambah bodi, ya itu ya berkurang. Separuhnya ya, mungkin sekitar separuhnya itu, sekitar itu. Ini Pak, sementara itu. Terus ini mobil ini memang diciptakan untuk praktek atau untuk apa Pak? Ini hanya ya edukasi, pembelajaran, ya untuk pembelajaran. Ya kita kan dituntut supaya ada peningkatan kualitas, kemudian juga Indonesia khususnya gencar-gencarnya mau merubah dari teknologi bahan bakar menjadi energi listrik. Nah, maka kita coba. Yang tadinya kita hanya omong-omongan ya ngobrol-ngobrol itu dengan teman-teman, dan alhamdulillah dengan ngobrol-ngobrolnya itu kita ajukan kepada yayasan, kepada sekolah siap mendanai. Nah, sehingga kita coba, kita rakit selama 6 bulan ini alhamdulillah jadi seperti ini. Kapan mobil ini jadi Pak? Bulan Agustus kemarin. Agustus 2000? Ini, Agustus ini. Oh Agustus ini ya? Berarti belum lama ya? Belum lama. 2022 ya? Iya. Berarti ini baru 1 bulan lah? Iya, kurang lebih. Kita launchingnya itu kan pas kegiatan Asmoko itu. Oh, pantas waktu itu dipajang ya? Iya, itu di situ. Berarti saya nggak terlalu telat guys. Kebetulan di situ ada U-meeting dari Pak Ganjar juga. Terus beberapa stasiun televisi itu juga meliput ya? Meliput seperti itu. Ini teman-teman, jadi untuk diketahui SMK Institut Indonesia ini merupakan sekolah swasta ya. Jadi mereka mengusahakan ini secara mandiri. Dan ini sangat baik, saya sangat senang. Kenapa? Karena yaitu tadi hasil dari omong-omong tuh Pak. Iya, ngobrol-ngobrol. Di YouTube kami mungkin 2 tahun yang lalu, bahkan sebelum pandemi lah, ada juga yang ngobrol soal merubah bis jadi bis listrik. Tapi ya belum terrealisasi. Kalau saya jelas nggak punya ilmunya, ya kan. Tapi ini moga-moga ketemu Pak Sugeng dan tim dari SMK, paling nggak ada sedikit langkah maju ke sana. Ya. Nah sekarang kita akan langsung lihat aja mobilnya seperti apa. Yuk. Oke guys, ini tampak depan memang mobilnya simple banget dan kecil ya. Jadi ini mungkin tingginya cuma sekitar 150, tapi nggak masalah. Tampak depannya ini modelnya kayak Jeep. Ya kan, lampunya bulat, grillnya berdiri seperti itu, lalu lampu-lampu masih sangat sederhana. Dan ini di sini, nah bukan mesin isinya, tapi ada aki yang digunakan untuk kelistrikan lampu-lampu sendiri. Jadi ini sistem listriknya berdiri terpisah sama listrik untuk motornya ya, sehingga
nggak kalau ngedim atau apa terus nanti mesinnya meleret. Kalau misalkan dijadiin satu bisa jadi waktu lampunya nyala kecepatan mesinnya akan berkurang atau malah overload lampunya pedot. Nah di sini juga selain kompartemen untuk baterai, ini sistem untuk rem masih sama manual ya kan, pakai minyak. Ya. Kemudian ada kolom setirnya dan ini komponennya armnya sudah beli jadi ya Pak ya. Jadi ini memang tinggal dirakit, tapi mereka bikin sasisnya sehingga ini bisa low floor seperti monocoque ya. Sekarang kita akan lihat ke samping. Ini sederhana banget dan sebenarnya ini bisa jadi cikal bakal kendaraan yang serbaguna karena emang dulu zamannya Kijang pertama kali keluar ya seperti ini, bahkan nggak ada jendelanya ya kan. Yang penting fungsinya bisa jalan ya. Nah ini di samping juga untuk mengurangi beban mungkin. Ya, betul. Jadi pintunya nggak full, karena pintu kan sebenarnya cuma untuk pembatas, kita jangan keluar, ya kan. Nah, ini pintunya cuma separuh, ya, buka tutup gini. Kemudian modelnya pickup setengah terbuka, keren banget sih. Bannya ini menggunakan ring 13, karena emang kalau motor-motor yang mobil listrik sepertinya perlu yang lebih simple ya, supaya gaya geseknya nggak makan dayanya terlalu banyak. Kalau lebar itu kan berat juga mereka bawanya ya, dan ini yang gampang dicari. Kemudian kita lihat di belakang sini, nah rame sini ya, lampu rem, lampu sen. Nah ini kurang lampu mundur Pak. Iya, lampu belum mundur, dipasang betul. Ya, tapi nggak apa-apa. Terus nggak ada knalpotnya guys, karena ini listrik ya. Nah, mesinnya ada di mana? Mesinnya ada di sini. Kita akan langsung lihat aja di sini. Nah, ini dia mesinnya. Bentar, kita buka aja ya, Pak. Atau biarin sini. Oke, mesinnya ini 3000 watt ada di sini. Langsung nyambung ke gardan. Jadi ini belinya udah satu set sama gardannya ya, Pak ya? Satu kit ya. Mesinnya udah satu kit. Kemudian baterainya ada yang ini ya, Pak? Ya, baterainya yang ini. Ini inverter. Modulnya. Ini modul untuk gas remnya gitu ya, Pak? Ya, betul. Untuk merubah. Ini baterainya nggak bisa dibuka ya, Pak? Nggak bisa, Pak. Itu. Oh. Merotoli nanti kalau dibuka. Baterainya ini rahasia perusahaan, guys. Kenapa? Karena waktu beli, Pak Sugeng bilang, ini baterainya kan sudah, itu ya Pak, sudah terlihat, masih utuh kan? Ya. Biasanya ada casingnya kan baterainya. Di dalamnya itu ada sel-selnya itu mungkin sak jempol-jempol gini ya Pak? Betul. Ditata. Nah, karena waktu itu rusak, akhirnya dijadiin bahan praktek sekalian dibongkar. Jadi sekarang malah bisa, tapi ya casingnya jadi ini. Casingnya sederhana. Oke, nah sekarang luarnya sama ya yang bagian kanan. Sekarang kita akan lihat dalamnya tempat setir kokpitnya. Oke teman-teman, ini karena motor listrik, jadi pakainya kayak Matic, gas sama rem ya. Nah ini gasnya ini modulnya sudah pakai kayak punyanya OF 8000 nih, kayak punyanya yang mobil-mobil Matic lah, drive by wire istilahnya. Ya, jadi dia sebenarnya kalau drive by wire sebenarnya malah pakai kabel gas ya kan, tapi ini elektrik lah. Jadi isinya udah kayak transistor ya Pak. Resistor. Itu apa nek putaran kok nih Kak? Apa potensio atau apa itu? Iya, potensio itu. Kayak itu kan resistor merubah tegangan. Merubah tegangannya. Nah, ini rem. Remnya masih manual ya Pak? Ya, manual. Remnya masih manual, handremnya manual guys. Jadi ini di handrem, ini dipencet gini, nah dia buka ini, dilepas. Kalau kita berhenti, direm, terus handremnya bukan ditarik tapi ditancap ke ini. Nah, dia akan menahan giginya. Nah, gini dia nahan. Ya. Kemudian di sini setirnya pakai mobil apa ini Pak? Itu beli di Loak Pak. Oh, beli di Loakan. Dashboard juga. Ini ada indikatornya tapi belum terpasang ya. Iya. Kemudian ini kunci kontak. Nah, transmisinya ini dapat dari sana juga ya Pak? Dari kitnya ya? Satu kit. Jadi dari kitnya udah dapat, tapi ini nggak berfungsi. Karena ada kerusakan yang di R-nya. Sehingga ini ditaruh di D terus, lalu maju mundurnya pakai saklar guys. Nah ini senengnya kalau menguasai kelistrikan dan barangnya rusak bisa diutak-atik sendiri. Dia kali ya. Kemudian ini untuk lampu
sama mereka pakai komponen sepeda motor. Jadi ini rating ke kiri, nih kedip-kedip kiri, oh nyala Pak ya kan. Ini ke kanan, kedip-kedip kanan. Di luar juga kedip-kedip ini cuma sebagai indikator bahwa itu nyala. Kemudian lampu juga ada di sini dan klakson. Oh, bukan klakson angin tapi. Terus yang ini komponen apa ya Pak? Itu cas itu. Oh ini chargernya ya? Iya, charger. Untuk ngecas perlu berapa lama Pak? 5 jam. 5 jam penuh? Maksimal ya, penuh. Oh 5 jam penuh guys. 5 jam penuh, kalau kapasitasnya bisa sampai, kalau ini baterainya dibuat 2 mungkin bisa 50 km juga ya Pak? Iya, jangkauannya ya? Lebih kuat lagi. Jadi kalau untuk city car ini udah cukup teman-teman. Lebih jauh lagi. Itu, nah sekarang udah ngelihat semua dalamnya, kita coba. Nah. Ayo. Oke. Nunggu sini atau mau ya? Ya. Oh boleh Pak. Oke teman-teman, ini kita akan coba pakai speedometer digital, ya kan? Ini sampai berapa larinya? Ya wis, siap. Nah ini dikontak, lalu maju nih harusnya. Di handamnya dilepas dulu. Oke, sip maju guys. Ini kita akan langsung coba ya. Oh ini sebenarnya kenceng loh. Wah ini ngerem. Tenaganya juga lebih instan ya Pak? Oh iya, karena kan motor listrik dari 1 RPM sudah langsung torsinya maksimal terus. Oke, kita akan coba lagi. Ini kayaknya tadi bisa sampai 19 km per jam di jarak yang sedikit. Nih, nah ini mencapai 22 nih, 23. Dan. Karena ini jarak itunya guys yang nggak bisa. Nah ini untuk belok dia masih agak nggak jadi masih perlu penyempurnaan. Tapi nggak apa-apa, karena apa? Karena ini pertama-tama untuk membuktikan bahwa oh bisa bikin ya kan. Jadi nanti penyempurnaan ya masalah gampang. Kok mati? Oh ini. Oke, maju lagi, harus diceklek saklarnya. Bentar. Dan ini harusnya ada 3 pilihan gigi. Jadi harusnya ada kayak giginya di gardanya itu. Tapi ya itu karena transmisinya ini mati. Jadi tidak bisa dimaksimalkan. Kalau misalkan itu bisa, harusnya mungkin bisa tercapai itu 50-60 km per jam. Tapi rasanya udah cukup sih kalau untuk kendaraan yang fungsional loh ya. Karena untuk kebutuhan kita transport, misalkan ini di dalam pabrik atau di dalam apa ya lingkungan tertentu, perumahan atau apa, itu kan juga nggak mungkin kita ngebut-ngebutan, bener nggak? Itu. Jadi mestinya cukup. Nah ini tinggal nanti kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut guys, karena menarik sekali ya. Dan ke depan bisnis yang saya pikir potensi saat ini adalah apa? Nggak cuma langsung jualan kendaraannya. Kenapa? Karena kalau jualan kendaraannya ya rata-rata modalnya harus besar, baik modal yang penjualnya maupun modal yang mau beli. Kemudian saat ini mungkin selisih harga BBM-nya sama jarak tempuhnya. Jadi gini, Anda misalkan beli mobil listrik, saat ini rata-rata mungkin udah 500 juta, betul kan? Sedangkan untuk mobil yang sekelas itu pada mobil BBM itu mungkin masih sekitar 200-300 juta. Maka akan ada selisih, katakanlah selisih 200 juta, ya kan? Kalau misalkan 500, harusnya kalau mobil biasa mungkin 300, ada selisihnya 2 juta. Nah sekarang ngiritnya mobil listrik ini berapa? Kalau 200 juta itu untuk BBM, ya kan, operasional per kilometer, biaya per kilometer, kemarin saya hitung-hitung, itu kayaknya butuh sekitar 120.000 kilometer baru impas. Artinya itu Anda cucuk jalan beli mobil listrik, ya kan. Kalau pemakaiannya di bawah itu,
untuk saat ini masih lebih cocok mobil BBM. Nah, tapi kalau kita bisa mengkonversi, jadi artinya Anda udah punya Kijang, ya kan? Udah punya mobil lama lah. Cuman salve ini raso. Terus teknik. kita beli kitnya, mungkin tinggal antara sekitar 50 sampai 100 juta. Nah, itu bisa lebih cepat tercapai dan Pak Salvi kadang gampang penggunaan BBM sama motor listriknya. Nah, itu yang nanti akan kita coba. Oke teman-teman, itu nyoba mobil ini saya senang banget. Kenapa? Karena ini bisa jadi cikal bakalnya nanti bangsa kita akan menguasai teknologi mobil listrik, ya kan? Dan buat teman-teman yang pengen belajar, berdiskusi, tanya-tanya belinya di mana, nah ini nanti bisa langsung tanya ke Pak Sugeng, kita akan pasang ada di bawah sini. Dan juga di SMK Institut Indonesia ini ada juga program untuk robotiknya ya Pak ya, baru ya. Jadi robotiknya itu ada yang line follower, light follower, sama remote. Gitu ya. Jadi bisa jadi nanti kita bikin percobaan pakai remote ya toh, bis dipasangi remote, jadi kita bisa digulingin itu guys. Pengembangannya kita nanti. Pengembangannya ya. Ya. Oke, terima kasih banyak Pak Sugeng dan tim. Ini untuk kedatangannya hari ini. Saya senang banget. Masih banyak yang bisa kita kerjakan di sini. Bodinya pakai fiber lah atau apa supaya bisa lebih ringan, lebih efisien. Ya kan nanti kita moga-moga bisa berdiskusi dan kolaborasi lebih lanjut Pak. Ya, siap. Oke, demikian teman-teman. Tetap sehat, tetap semangat, tetap bermanfaat.